Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Ditya Ramadan, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Telaah Materi Bahasa Arab MA. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab MA. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai makna kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti adalah gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, jadi dalam KI ini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI 1 ini untuk sikap spiritual, kemudian KI 2 untuk sikap sosial, kemudian KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai makna kompetensi inti ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu makna kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Nah, biasanya dalam KD ini hanya pengetahuan dan keterampilan saja. Nah, begitu ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai makna kompetensi dasar ini? Baik, cukup ya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, keduanya ini memiliki kedudukan sebagai kompetensi tolak ukur, sebagai muatan nilai sikap dan pengetahuan, kemudian sebagai pengorganisasian dalam sebuah pembelajaran. Nah, selain itu juga KI ini sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama. Nah, kemudian sebagai sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai kedudukan KI ini yang sudah saya sebutkan tadi? Baik, cukup ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan KD. Nah, kedudukan KD ini sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Nah, jadi kompetensi dasar ini sebagai rujukan yang mana ketika kita akan menyusun sebuah indikator pencapaian kompetensi, nah KD ini sebagai rujukannya. Nah, begitu ya teman-teman, apakah ada yang ditanyakan mengenai kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar ini? Baik, cukup ya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, tentunya sudah sangat jelas bahwasannya hubungan antara KI dan KD ini memiliki saling keterkaitan yang cukup erat, yang mana kompetensi inti merupakan operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan kompetensi dasar ini merupakan penjabaran kompetensi inti yang cakupan materinya lebih sempit dibanding dengan kompetensi inti. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar ini? Baik, cukup ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai aspek-aspek materi mata pelajaran Bahasa Arab MA yang terkandung dalam rumusan KD, yaitu mengenai tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, dalam KD 3.7 itu yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang mana kebahasaan ini mencakup bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh,
yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan ataupun kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, fungsi dari tasrif fi'il madhi lugawi. Kemudian KD yang berikutnya yaitu 3.8 menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi lugawi. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai aspek materi mata pelajaran bahasa Arab MA pada KD 3.7 dan 3.8 tema Al-Hajj wal Umroh? Baik, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu KD 4.7. Nah, di sini mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan ataupun kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasrif fi'il madhi lugawi baik secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian KD yang terakhir yaitu 4.8 menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umroh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal tasrif fi'il madhi lugawi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan mengenai pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi itu mengenai makna, kemudian kedudukan, hubungan, dan aspek-aspek materi yang terkandung dalam KD tema Al-Hajj wal Umroh. Baik, cukup ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.